Hai, good morning from Jakarta untuk teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Ambon kah, Jakarta kah, Gorontalo, Bandung, Tangerang, Manado. Selamat pagi, selamat hari. So hari apa ini dia, Kang? Yogyakarta, Makassar, Pekanbaru, Depok, Tangsel, Bekasi, Bogor. Nih tiap kali saya mendapatkan DM ya dari geng duet, rata-rata tuh komentarnya gini. Aku tuh nonton Dave Iwet siaran pagi sambil siap-siap kerja. Jadi begitu Om Dave selesai siaran, aku acara dandan aku udah harus siap. Berarti aku udah harus keluar dari rumah. Kalau aku sebelum selesai dandan Om Dave udah closing, berarti aku akan terlambat nyampe di kantor, katanya gitu. Oh, ada yang sambil nge-gym. Ih, keren amat Pak, jam 7 udah di gym. Kamu gymnya di mana? Komitmen pagi banget tuh. Bangunnya berarti jam 5 ya? Hebat ya. Luwuk Banggai. Hai, selamat pagi Luwuk Banggai. Wilujeng Enjing yang lagi olahraga ngedengerin siaran pagi kita. Halo Bone. Iya, ini Yogi Pratama punya piyama. Kendari, Jember. Hai, kalau nge-gym jam 7 tuh berarti dia bangun jam 5, sarapan atau nggak pakai sarapan langsung jalan ya? Iya ya. Hebat ih. Tobelo, hai Tobelo, selamat pagi. Taiwan, halo. Ada yang bilang selamat malam dari Nebraska. Nebraska tuh di Amerika kan ya? Hai Nebraska, good morning. Kayak rasanya komitmen yang lebih komitmen yang 2 kali lipat buat teman-teman yang tinggal di luar negeri ya. Buat teman-teman saya yang tinggal di Jerman, di Paris, yang nguber pengen lihat siaran pagi di TikTok instead of melihat tayangan ulang, tayangan tundanya di YouTube. Anda tuh luar biasa loh, karena kayak gini tuh tadi di Nebraska malam-malam, berarti kan lo nontonin TikTok malam-malam ya. Makasih loh, kamu sudah memilih untuk melewatkan 1 jam kebersamaan kita. Dan sambil menunggu kehadiran Iwet ya, saya tuh mau berbagi. Aku tuh suka sekali mendapatkan perhatian teman-teman. I am so touched and deeply humbled dengan perhatian teman-teman geng duet yang suka menyaksikan siaran pagiku. Tiap kali ada yang bilang aku bawain oleh-oleh, aku mau kirimin hampers Natal, aku selalu bilang gak usah repot-repot. Kebersamaan kita aja tiap pagi udah more than enough buat aku. Ada yang kirim sambal roa, ada yang kirim brownies, ada yang kayak ini nih teman aku di Bali, teman geng duet di Bali. Lihat, thank you note-nya bagus banget ya. Dan rata-rata semua mengirimkan thank you note dengan tulisan tangan yang touch my heart. Yang mengucapkan terima kasih kalau saya dan Iwet telah meluangkan 1 jam setiap hari menemani mereka, menemani geng duet bersiap-siap, berolahraga, nyuci, mempersiapkan keluarga. So it's an expression of gratitude untuk kebersamaan kita. I am so touched, I am so humbled. Thank you so much untuk pertemanan yang terbina dari digital ini. Hopefully it is more than just digital friendship yang kita punya ya, tapi we can grow as a human being and also as a community also. Kayak ini dari Mrs. Potter. Mrs. Potter ini adalah geng duet yang tinggal di Bali. Dia bikinin saya keramik. Oh, Iwet udah hadir. Keramiknya tuh gelas sama cangkir lagi aku cuci. Semalam aku pulang malam banget, belum aku I put it in my basin, belum aku bersihin gitu. Oh, kayak Jeremy Nimo ya kalau bikin video gitu ya. Jeremy Nimo, konten kreator TikTok yang dikirim ke Azerbaijan. Sholat asar? Jeremy Nimo yang duduk di samping kita. Ya, tahu. Namanya Jeremy Nimo kan? Jeremy. Iya, Jeremy. Iya kan, dia kalau bikin video gitu, lo perhatiin nggak? Apa tuh? Gaya bikin videonya. Gimana tuh? Mau gue praktekin nggak? Ini teman-teman cari ya, ada content creator cakep banget couple yang cowok namanya Jeremy Nimo. Dia itu lulusan Fakultas Lingkungan Hidup di Belanda,
TikTok. Jeremy Owen. Ah, bukan Jeremy Nimo namanya. Nggak, nama akunnya Jeremy Nimo, panggilannya Owen. Makanya gue dari tadi gini, panggilannya bukan Jeremy. Oh, panggilannya Owen. Iya, akunnya Jeremy Nimo, namanya Owen tapi. Kenapa nggak bikin akunnya Owen aja ya? Anyway. Jeremy Nimo itu kalau bikin video gitu kan, dan dia dikirim ke Azerbaijan. Lo tahu nggak Azerbaijan di mana? Gue aja baru dengar tuh ada belahan bumi namanya Azerbaijan. Anyway, dia kalau bikin video kan gitu ya. Guys, did you know kalau oil ini adalah terbuat dari plastik? Oke, let me tell you, gitu kan dia, ya kan? Kalau gue sakit kepala lihat. Gue coba ya. Hai, apa kabar guys? Gimana kabarnya? Hari ini oke banget? Oke aja? Atau oke? Iya kan? Gitu ya? Iya kan? Puyang ya? Nggak bisa. Gue juga Goyang semua, goyang. puyang Jeremy. Cakep sih Jeremy Owen itu. Kalau belum mandi, Emang belum? kita bukannya jam 9 ada meeting. Wah, gue kan Sailor Moon. Gue 2 kali muter juga bersih. Enggak, lu nggak mandi pasti nanti. Ih, lu mah suka ngebongkar kebiasaan gue nggak mandi deh. Nanti satu Pacific Place tahu gue nggak mandi nih. Ih, lu nggak mandi. Nanti gue mandi. Jam berapa? Abis siaran. Gue dikirimin Kan jam konten. 9 meetingnya. Gue dikirimin konten sama geng duet. Lo dikirimin juga nggak? Enggak dong. Ada anak-anak kecil di Ambon gitu. Terus ada satu temennya tuh lagi duduk di pintu. Dia nanya gini, kok nggak mandi? Dia ngomong sama adiknya. Terus adiknya gini, sudahlah non, sudahlah kak apa? Sudahlah kak, mandi nggak mandi kita tetap jelek. Kita tuh jadi cantik karena skincare. Dan kita nggak punya skincare. Berhentilah buang-buang waktu mandi. Itu gue. Gitu. Nanti gue mandi Iwet. Jangan gila deh loh. Gue tadi malam anxious banget perkara mau meeting jam 9. Meeting jam 9 juga lu yang minta. Iya. Cuma terus gue langsung gini, berarti gue mesti bangun, gue mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu, mesti ini. Aduh, gitu. Weti, meeting aja lu anxiousin. Meeting tuh jangan di-anxiousin, Weti. Meeting tuh dijalanin aja. Ya kalau meeting sama lo sih yang nuntut mulu ya, anxious sih. Iya, lucu banget. Gue tuh gak pernah nuntut, Weti. Oh, rambutnya diriap sedikit. Iya. Sungut lele, dia sungut lele. Iya. Kayak Adinia Wirasti di FFI. Emang Adinia Wirasti gitu ya rambutnya ya? Sungut lelenya 2. Oh gini dia, oke. Lo nggak bikin rambut yang ditempel-tempel di sini diukir-ukir gitu? Gue kayaknya sekarang ya udah punya cita-cita baru. Gue udah gak pengen jadi Luna Maya deh. Jadi siapa? Gue pengen jadi Adinia Wirasti aja. Kenapa? Kayaknya lebih gue gitu ya. Apa tuh? Main filmnya bagus, film-filmnya tuh sedih-sedih, datang dari hati. Luna juga bagus, cuma gue kan gak suka film horor. Gue gak bisa jadi Susana nih. Melotot-melotot gitu gak bisa. Gue tuh lebih bisa nangis, kehilangan orang tua gitu gue lebih bisa. Oh. Punya suami bule. Gitu ya. Cita-cita lo jadi Adinia Wirasti sekarang ya? Iya, udah gitu muscular. Oke. Boleh Dave. Suka-suka aja. Tuh ada yang bilang filmnya Luna yang baru kan nggak horor kak. Tapi Luna mukanya jadi horor semenjak main Susana. Aku kalau ketemu dia jadi takut deh. Enggak, gila. Gitu kan? Iya. Ada yang nanya kok Kak Iwet kayak ngantor ya rapi. Mau meeting sama David. Meeting sama gua aja lu ulang lu kayaknya beban banget deh meeting sama gua. Udah lupakan lah Weti. Ada yang nanya kak kimononya udah dipendekin belum? Belum. Masih ribet nggak? Masih. Kok dipakai kak? Kenapa kalau gitu? Ada yang lain dicuci. Oh iya? Kimono tuh lu cuci? Lu gila ya? Badan gua boleh jarang mandi, baju gua mandiin. Oh, jadi lo bersihnya di baju ya, badannya nggak terlalu gitu ya? Oh, Luna Maya ada film baru judulnya Main Api. Iya.
sama Darius. Darius Sinathrya. Oh, gue tahu yang dia jadi perempuan Jawa ya. Bukan, itu lain lagi. Ada 2 dia main sama Darius. Oh. Oh, series itu bukan film ya. Iya, series bukan film. Oh. Oh, itu Sumala. Oh, yang gue terpapar tuh promonya Sumala. Kayaknya Sumala horor kan? Horor. Film dewasa main api tuh. Oh, film dewasa. Iya. Lu bicara mengenai By the way ya, bentar gue dulu ngomongin soal kan Luna Maya main sama Darius ya, series kan, main api judulnya. Lu perhatiin nggak sih cewek-cewek itu lagi terkena gelombang apa namanya, nyebutnya gimana ya, aktor-aktor pria mapan. gimana? Gini, jadi sekarang tuh ada idola baru di kalangan perempuan-perempuan. Idola ini adalah jadi gini, biasanya kan kalau misalnya aktor bintang film gitu ya, itu kan biasanya yang muda-muda kan yang jadi idola kan? Iya. Bener dong, biasanya begitu dong. Ya. Iya kan? Nah, sekarang ini ada gelombang baru, justru aktor-aktor yang mature yang lagi jadi idola. Darius, Jeremy Thomas, Ferry Salim, terus kemudian Lukman Sardi, terus abis itu ada satu lagi tuh Gundala, siapa namanya, Abimana. Jadi ini gue nggak tahu kenapa, tapi cewek-cewek nggak cuman yang seumuran gue, tapi di bawah gue itu juga bener-bener kayak Dedi gitu. Anjasmara, Doni Damara, Rio Dewanto. Iya. Tapi kalau yang kesebut tuh selalu itu tuh Darius tuh lagi naik daun banget, Bo. Darius. Terus abis itu pokoknya lagi jadi kayak idola banget deh, kayak gitu. Darius, Pesona Pria Mapan. Darius, Abimana, terus abis itu Jeremy Thomas, terus abis itu Ferry Salim, Lukman Sardi. Oh wow. Itu lagi diomongin banget. Bener-bener kayak gila ya mereka ya. Terbuat dari apa sih kok bisa kayak begitu gitu. Gue mau kumpulin ayah di Brunch with Dave ya, Pesona Pria Matang. Ih, jangan Brunch with Dave dong. Sama siapa dong? Kan acara gue aja. Duet aja. Abis orang-orang itu pada main TikTok apa enggak diajakin live TikTok? Gue tuh trauma ngajakin orang live TikTok, Nek. Siapa yang bilang buat live TikTok? Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah, na 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 na. Bisa nggak lo ngumpulin Jeremy Thomas, Ferry Salim, Abimana, Darius Sinathrya? Ih, geger tuh pasti. Geger ya? Wih, geger, gempar dunia persilatan. Gue harus pesen dress Stella Risa nih. Anjir. Lu nggak mau Yancen aja? Atau Yogi Pratama? Stella Risa dong. Stella Risa is very sexy, you know. Oh iya, structured, kayaknya tuh simple tapi banyak bolongnya gitu ya. Stella Risa tuh seks. Gue tuh fix, gue kalau udah cewek gitu ya, Dave, gue pakai baju siapa ya, gue mau pergi ke acara ini. Lu tuh pengen moodnya apa? I wanna look like I sell sex. Stella Risa, oke. Iya sih, Stella Risa setuju gue. Ya, itu tuh Darius, dan ini tuh bukan yang single yang menjadi idola tuh. Ih, kalau gitu gini, gue punya pertanyaan. Is it true buat teman-teman yang sudah berpasangan ya, ini bicara mengenai cinta, bahwa laki-laki yang sudah punya pasangan justru lebih menantang dan menarik buat lo? Is it true? Kayaknya itu tuh. Jadi punya pasangan, punya anak.
Is it true for you? Iya. Coba dong polling ya. Polling ya, gila-gila polling. Gue dong berarti ya, kan gue hostnya ya. Iya benar-benar. GGP. Gila-gila polling. Polling, oke. Is it merah apa biru apa? Merah true, biru not. Oke. Is it tuh, true? apakah? Kok gue nggak ada, di gue nggak keluar? Belum muncul. Biru, iya. Merah true, biru not. Tuh. Bahwa pria yang sudah memiliki pasangan jauh lebih menarik buat lo. Ya, coba. Pria merah ya? true. Merah true. Biru no. Oh, Yes. oh iya, benar. Udah tuh. Tuh, terbukti. Kenapa ya? Punya pasangan. Kalau menurut gue tuh bukan pasangannya lo yang not the fact that they have a spouse yang membuat mereka jadi lebih appealing loh, tapi karena kematangan. Laki-laki di umur tertentu itu kelihatan lebih menarik karena udah nggak terlalu peduli pendapat orang. Mereka udah tahu apa yang bagus di badan mereka, so they dress themselves well. Iya. Dan ada pembawaan diri mereka tuh yang justru membuat menarik karena mereka kayak yang they don't dress to impress other gender or other people as well gitu. Jadi they simply dress to express. Iya. Itu yang membuat laki-laki mapan ini jadi lebih gitu. Iya. Iya. Bisa nggak tuh dikumpulin tuh kira-kira tuh mereka tuh? Berkarisma tuh. Bisa nggak tuh dikumpulin tuh kira-kira tuh? Bisa. Bisa. Ya. Bisa. Ya. Dan Darius, habis itu Lukman Sardi, Abimana tuh juga tuh. Ya. Atau lu tahu Abimana kan? Tahu dong, gue tuh tahu Abimana sebelum nama dia jadi Abimana deh. Bener, Abimana, terus abis itu Ferry Salim, terus abis itu tadi siapa lagi? Jeremy Thomas tuh. Nah, tuh. Iya. Dan enggak, Niksap tuh iya, tapi Niksap tuh cakep, tapi nggak disampai kayak gitu, cewek-cewek tuh. Niksap belum daddy vibe. Belum. Ini tuh emang entah kenapa ini cewek-cewek tuh pada punya kayak daddy issue gitu. Ya, itu berkali-kali diomongin sampai gini, ya Allah. Dan menurut gue yang membuat pria-pria mapan ini jadi semakin appealing, fakta bahwa pasangan hidup mereka tidak terlalu mengekang dan justru menikmati pasangan hidup mereka dipuja-puja perempuan lain. Iya, bener. Buat gue itu lebih membuat kemasan packaging marketingnya itu lebih. Andrew White juga tuh. Andrew White simply because he's hot, gue harus bilang iya, karena kalau gue nolak kayaknya gue akan melawan keinginan gravitasi bumi. Tapi Andrew White tuh belum daddy. Belum daddy ya? Belum, dia masih kayak ada baby face-nya gitu ya, masih ada baby fat-nya gitu ya. Masih papa muda gitu. Iya. Kalau yang disebut tadi tuh udah lewat semua gitu ya. Iya, udah daddy gitu. Iya. Gimana tuh? Judulnya pertama adalah Daddy Issue ya. Iya. Ya. Makanya subscribe dulu YouTube-nya Duet. Udah punya? Ih, masa nggak punya? Judulnya apa? Sama kayak akun kita, Duet DVET_Dave Iwet. Gih, subscribe teman-teman. Iya, nanti ya. Aku juga deh, aku subscribe. Lucu ya. Deg-degan nggak? Lumayan deg-degan ya. Iya, menarik. Itu topik pembahasan meeting kita hari ini, Kak. Oh, wow. Dibahas live. Enggak, itu makin sulit kita nih menyimpan rahasia. David Naif tuh juga, tapi lawak gitu jatuhnya kalau David tuh. Enggak, udah kita bungkus di situ aja udah. Itu aja ya, udah ya. Iya nggak, daddy issue ya. Although David Naif itu very appealing sexually loh for me. Ya, gue setuju sama lo. Entah kenapa ya. Iya. Auranya tuh kayaknya tuh. Ya ngerti, nggak usah diomongin gitu, nggak usah diomongin. Iya, wajah aku bang, gitu.
Gini ya, Inajis lo, udah cukup. gini ya, teman-teman kita kan udah sama-sama dewasa ya. Jadi jadi kalau komentar-komentar gue yang berkenaan dengan ini tuh teman-teman harus tolong dengarkan dengan lebih dewasa gitu ya. Iya. Ya, Anindya Bakri juga tuh menurut gue, tapi dia bukan aktor. Iya, ini kan kita lagi ngomongin soal aktor gitu. Aktor tuh yang lagi kayaknya cewek-cewek tuh, aduh, gitu Iya, pada. Bapak mungkin ya, Pak Anin tuh juga, sign me please, gitu ya. Apa please? Sign me please, gitu. Aku minta dibalik namakan segera. Oh my god, dibalik namakan Ade lagi. Oke, memang fantasi setiap orang berbeda ya. Kita nggak boleh judgmental. Ada yang komentar Cak Lontong. If you have a daddy issue with Cak Lontong, I'm happy for you. Bebas. Bebas. Kita nggak boleh judgmental. Nggak boleh. Semua orang punya pendapatnya masing-masing. Ya. Semua orang punya perspektifnya masing-masing. Go ahead. Ya. Nah, Aryo Bayu juga belum jadi daddy menurut aku. Belum. Dedi tuh ada kayak ada satu skrupnya yang udah lepas gitu. Jadi kayak cuek aja gitu dia. Iya, iya. Walaupun I agree with you girls bahwa Aryo Bayu tuh juga very very appealing gitu. Aryo Bayu tuh kayaknya tuh ikat aku mas gitu ya. Vincent Rompis gimana Vincent Rompis? Nah Vincent gue juga demen loh. Lu kayaknya David Naif sama Vincent Rompis lo ya. Lu tuh kalau masuk kategori grupis tuh, kalau masuk kategori fans lo tuh grupis ya, grupis musisi lo tuh ya, anak band lo tuh ya, anak band. Iya, iya. Ya, lu tuh bukan grupis bintang film, bukan. Bukan. Lu tuh grupis anak band gitu yang kayaknya nunggu di pinggir panggung gitu ya. Bawain air mineral gitu ya. Weti, gue kasih tau lo ya, zaman gue masih kuliah dulu, gue gak punya duit. Gue mau nonton I Like Monday itu gue nongkrong di Sarina dari jam 2 siang, Weti. Itu kita baru boleh masuk Hard Rock Cafe jam 7 malam. Apa kalau gue bukan grupis, Weti? Karena kalau bis malam gue gak dapet izin keluar dari rumah. Jadi gue dari siang, gue udah di Sarina McD. Asal lo tahu, masuk Hard Rock Cafe cuma baru jam 7. Dari jam 2 ke jam 7 gue ngapain? Siapa tuh band yang lo tonton? Semua band-band Indonesia, Reza Artamevia, Dewa 19, Titi DJ yang pakai itu gue nonton di I Like Monday. Gue cuma beli Coca-Cola, Weti. Ari Wibowo gimana Ari Wibowo? Nah, itu udah tak main film tapi. Ari Wibowo pemain film dong, Wet. Emang sekarang dia masih main film? Masih ada filmnya? Oh iya enggak. Iya. Ini kan kita ngomongin aktor kan? Iya. Iya. Oke. Kenapa jadi ya? Itu tapi ini sebuah insight menurut gue. Jadi gue tuh terpapar ini karena kan beberapa kali gue suka kalau misalnya mau bikin campaign gitu ya, kan target marketnya ibu-ibu gitu. Terus ada produk yang target marketnya ibu-ibu. Nah itu yang kesebut tuh nama-nama itu tuh. Jadi ini nama-nama hot yang sering disebut oleh ibu-ibu. Iya, yang keluar tuh nama itu tuh pasti tuh. Oke, that's gitu. Good. Kalau Ferry Salim tuh image-nya jenaka gitu. Oh gitu. Papa cakep jenaka, ya gitu. Apa namanya dead jokes tuh, nah tuh Ferry Salim tuh. Kalau Lukman Sardi tuh boys next door, papa next door. Oh gitu. Kalau Jeremy Thomas? Jeremy Thomas tuh kayaknya aduh gitu. Udah nggak dapet kategori, cuman gitu. Iya, ibu-ibu ya. Bo, mereka tuh liar banget loh. Ibu-ibu. Ih. Sehat itu. Liar. Sehat. Mau bentuknya begitu gitu ya. Liar. Kayak minta ditabuh gitu pada mereka tuh. Tapi ya, one thing I like about this discussion adalah menandakan bahwa penggemar, penonton, penikmat
karya seni Indonesia itu udah mulai bisa menikmati lintas usia. Jadi yang muda melulu yang mendapatkan porsi gitu. Seniman kan yang muda akan jadi tua dong. Kalau lo hanya membahas dan memberikan panggung kepada yang muda, lah yang tua disuruh ngapain? Emangnya dunia ini isinya muda doang? Yang tua juga dong kita berikan apresiasi gitu kan? Enggak. Kalau gue melihatnya justru ada satu fenomena psikologis di sini. Apa tuh? Dan ini nyambung sama sebuah fakta bahwa orang Indonesia itu memang punya daddy issue. Wow. That's why yang tua, yang matang-matang tadi mendapatkan tempat di hati mereka. Oh gitu. Iya. Daddy issue is a real issue in Indonesia. Oh gitu, Wet. Apakah berlaku berseberangan juga mommy issue? Gue nggak tahu, tapi daddy issue itu lebih kenceng. Bahkan makanya tadi gue bilang, kan gue pikir yang mengidolakan those daddies adalah yang seumur gue. Ya. Karena kan memang mereka besar bersama dengan figur-figur tadi kan. Ya. So kalau mereka mengidolakan yang tadi gue bilang daddy issue itu, make sense, benar nggak? Ya. Mereka besar di zaman sinetron waktu mereka lagi merajai layar kaca. Ya. Tapi ternyata enggak. Yang umurnya di bawah gue juga begitu. Di bawah gue means jauh ya. Yang kelahiran 90, 92. Ini Geng Duet turut bersuara. Katanya sudah ada surveinya karena Indonesia itu urutan ketiga negara yang fatherless. Nah, jadi banyak anak-anak yang tumbuh tanpa sosok figur ayah. betul. Bukan berarti say misalnya pass away, meninggal ya, enggak loh. Ya, tapi mungkin ada absen. tapi tidak hadir, tidak present. Absen. Oh wow. Yes. Sementara mommy issue tidak terlalu tinggi karena sosok perempuan tuh selalu membina dan hadir membesarkan anak-anaknya. True. Oh wow, ini such a slap on the face for all the father, True. for all the husband. Yes. Nyambung nggak? Nyam, Tiba-tiba insightful nggak? boom. Ya, dari jorok-jorokan tadi tiba-tiba ya Allah ada fakta. Ya ampun. Gitu, Bo. Jadi- Makanya terus those daddies itu jadi bener-bener diidolakan. Nih, lo mau ngomongin soal nyambung lagi ya. Nah. Did you guys still remember yesterday kita membahas bagaimana Prilly Latuconsina mendapatkan perhatian miring karena komentarnya dia yang bilang perempuan independen banyak, laki-laki mapan sedikit. Sebetulnya itu nyambung kan? Banyak Ya. laki-laki yang tersinggung dengan omongan Prilly itu, tapi kalau surveinya bilang bahwa Indonesia negara ketiga fatherless dan daddy issue masih menjadi isu di banyak perempuan kita, berarti kan sebetulnya memang fakta bahwa laki-laki mapan di negara kita sedikit itu true that. Itu dia. Jadi tadi ada yang bilang juga bahwa orangnya ada, tapi keberadaannya itu yang absen. Oh my, ada yang memberikan informasi nih Geng Duet. Tahu nggak kalau di Korea ada idol grup baru yang ditargetkan pasarnya untuk orang-orang tua, Wet. Ya. Namanya Mirto. Oh ya. Mitro. Oh. Masih bikin tuh saingannya di Indonesia. Indonesia kan follower, Katro. Parodinya. Katro lawannya Detro ya berarti ya. Oh, dead jokes banget deh lo. Kan daddy issue. Kemarin gue dikirimin juga ya konten sama Duet. Di Jepang, Wet, Ya. ada agency yang merental. Kan kalau rental boyfriend kita udah pernah dengar ya. Ya. Ini merental ayah. Ya, jadi senior citizen sosok bapak Oh, yang udah pada pensiun, jadi rental. Lo boleh rental dia, ya turis kayak warga negara kayak gitu. Lo boleh rental untuk nemenin lo
apa aja untuk nemenin lu ngopi, nemenin lu makan siang, jalan-jalan ke museum. Terus diwawancara lah sama sang konten kreator ini. Dia mencoba pengalaman ini. Apa yang biasanya diomongin? Yang diomongin biasanya perempuan-perempuan ini, klien-klien ini membutuhkan sosok bapak aja untuk menemani mereka, kasih masukan. Lending an ear, berbagi pengalaman sebagai bapak gitu. Ini masuk juga nggak ya, nyambung juga nggak ya dengan fenomena meningkatnya jumlah ani-ani? Oh, karena ani-ani itu juga jadi isu maksud lo? I don't know. Kan gue makanya nanya ya, apakah ini nyambung atau tidak gitu? Karena begitu banyak perempuan muda yang memilih untuk mencari pasangan yang sudah, ya bukan hanya mapannya ya, gue khawatir bukan cuma mapannya yang dicari. Ya. Itu tadi kenyamanan bahwa mereka dijaga. Karena kan figur daddy gitu kan yang diharapkan kan, menjaga, karismatik, punya peran. Ya. Ya nggak sih? Iya. Could be. Maksud gue gini, iya ekonomi sulit, daya beli turun, harga mahal, gitu ya. Terus profesi pelakor tuh udah dari zaman dulu ada. Tapi ini kan bener-bener kayak ada gelombangnya gitu. Provider. Daddy kan itu kan provider kan? Oh, iya iya. Iya kan? Dan muda-muda banget loh ani-ani itu. Emang? Bener nggak? Maksud gue, dan maksudnya gini ya, kalau zaman dulu kan konotasinya ani-ani tuh yang kayak misalnya memang dari gue nggak bermaksud ngejudge atau menstereotype, tapi dari kalangan yang tidak punya gitu ya. Sekarang kan enggak, Bo. Enggak. Gue bisa bilang begitu ya karena gue nggak akan sebut nama gitu ya. Kemarin ini ada temen gue yang mobilnya diserempet lah gitu ya oleh pengendara kendaraan, tabrak lari orangnya. Terus dari CCTV diketemukan lah gitu siapa pelakunya gitu. Dan pelakunya itu ternyata adalah profesinya yaitu enong-enong gitu. Terus dan dia kasih lihat ke gue, nggak nyangka ya Dave ya gitu. Gue gini, iya ya, nggak jauh banget dari stereotypical ani-ani yang ada di kepala kita gitu. Ini kayak ya udah gitu, kayak sosok-sosok yang suka kita lihat membuat konten di sosial media gitu loh, yang kayaknya wow gitu. Dan gue lihat itu karena teman gue itu punya anak ya gini. Anak-anak kayak teman-teman mainnya anak-anak gue, Nek. Iya, itu yang gue bilang tadi gitu. Maksud gue banyak dari mereka juga yang motifnya tuh bukan ekonomi loh, karena mereka berasal dari kalangan dengan strata ekonomi sosial yang baik, ya pendidikannya baik. Gini, kalau teman-teman bilang gini, ini kan diskusi ya gitu. Tadi kan pertanyaan kita could be. Kalau Anda merasa bahwa ani-ani itu cuma butuh uangnya, Kak, jangan samain sama kita yang punya daddy issue. Bisa jadi ya iya dan iya, bisa jadi iya karena lo ada di sisi mereka yang punya daddy issue tapi nggak butuh uang. Tapi kalau lo gali lebih dalam, siapa tahu ani-ani itu tidak hanya nyari duitnya aja, bener apa yang dikatakan Iwet gitu. Terus tadi juga ada yang mengomentari mengenai komentarnya Prilly itu dua hal yang berbeda loh, nggak apple to apple. Independen dan mapan itu tidak sama. True, tapi kan yang banyak orang tersinggung adalah ketika Prilly membawa gender laki-laki di Indonesia tidak terlalu banyak yang mapan. Menurut aku itu perlu dijadikan diskusi dan refleksi diri gitu. Is it true gitu bahwa laki-laki di Indonesia semakin sedikit yang mapan? Is it true bahwa laki-laki di Indonesia semakin banyak yang dimanjakan oleh situasi dan ongkang-ongkang kaki aja gitu dibandingkan perempuan ya? Karena menurut aku tahu ya, kayaknya perempuan jauh lebih resilient. Mungkin karena perempuan merasa bahwa mereka perlu membuktikan diri gitu. Jadi mereka memanfaatkan kesempatan. I see a lot of men are so soft. Anyway, ini cuman sebuah bahasan dan balik lagi. Ini disclaimer ya.
Kalau yang tadi tuh soal ani-ani tuh faktanya belum ada. Makanya gue bilang hipotesa doang. Gue jadi mikir aja nyambung nggak ya gitu, karena gue kemarin baru terpapar satu konten yang gue gini. Ini anak dapat uang dari mana ya? Bisa naik mobil semahal ini? Gitu loh. Itu kan jadi pertanyaan, dapat uang dari mana ya dia? Dia kerja apa ya? Gitu. Terus terus abis itu ada lagi yang kayak kok kayaknya nggak make sense deh nih gitu. Jadi ya yang dicari adalah itu tadi, provider, safety-nya, security, feeling secure. Makanya ya, aku punya teman selebriti perempuan lah gitu ya, yang dia tuh bilang gini, gue tuh rasanya pengen teriak deh gitu ya, buat orang yang komentar ke gue gini, kenapa sih Mbak facelift, terima aja deh perubahan umur. Lu enak ngomong begitu, lu laki-laki. Ketika laki-laki nyampe di umur tertentu, lu tetap diidolakan. Lu malah masuk sebagai kategori silver fox, sebagai masuk kategori daddy issue. Lah kalau perempuan nyampe di umur segitu, jadinya apa? Nini issue. Again, kita hanya menyampaikan fakta-fakta sosial yang ada aja, guys. Ya, ini adalah fakta sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia, dan ini sesuatu yang menurut gue, nggak tahu ya, karena gue kan di dunia marketing, jadi gue banyak memperhatikan isu-isu sosial juga, karena itu kan nyambung kan, karena kan kalau kita ngomongin soal marketing, advertising, it's actually human behavior, right? Yes. Kenapa? 4K, yeah, thank you guys. Kemarin 5.000 kan ya? Hampir kita. Iya bener. Tapi ya kayak gitu, intinya sih begitu. Jadi cuma sebuah materi obrolan aja pagi ini. Ngomongin materi obrolan ya, gue tuh udah materi ini yang pengen gue bagi ke geng duet. Lu tuh follow penulis buku, dia terkenal dengan satu bukunya Happy Money, Money Happy gitu. Orang Jepang itu loh, Ken Honda. Ken Honda. Jadi follow ya, teman-teman cari di social media, namanya Ken Honda. Nah dia jadi sering, karena bukunya meledak, terus dia jadi aktif di social media, He's a Japanese writer. Nah, gue suka banget nontonin konten-kontennya, Tahu ya, geng duet ya. Sedang baca ya buku itu ya. Sampai habis loh di e-commerce. Ngapain lu periksa gigi lo? Liti, speaking of book, lu kenal gak sih yang punya Periplus? Bentar, lu manggil gue Weti sampai orang-orang manggil gue Weti, awas ya. Ya, orang-orang manggil lu Weti, orang boleh panggil gue Boti deh. Gak mau gue. Botak. Iya. Terus Ken Honda, bukan KN. KEN. Tahu gue. Enggak, ada yang nanya KN, bukan Ken. KEN. Nah, dia bikin konten 7 most common money personality types. Nah, ini aku mau bahas. Jadi ada 7 jenis personality berhubungan dengan uang. Oke. Menurut dia. Knowing which one are you akan membantu apakah kepribadian lo itu helping or hurting our financial state. Oke. Yang satu, number 1, compulsive saver. Jadi lu tuh senangnya nabung aja, kalau terima duit tuh lu jaga aja. Nah, sarannya si Ken Honda itu, money is meant to flow, not just to sit still. Jadi spend it wisely. When you spend it, do it happily. Oke. Terus ada jenis kedua, compulsive spender. Oke. Ya. Ini yang berlawanan nih. Ya. Jadi lu begitu terima duit, bawaannya gatel aja gitu. Pengen buru-buru spending. Padahal nggak perlu, tapi lihat diskon, lihat barang, kayaknya langsung pengen ini, ngorek-ngorek. Aduh, apa ya wishlist gue? Gatel aja pengen buang duit. Ya. Vice-nya si Ken bilang,
balance fun with some financial caution. Oke. Itu kalau yang si compulsive spender. Yes. Oke. Yang ketiga, compulsive money maker. Jadi cuman seneng bikin duit aja. Dipakai enggak, disimpan enggak? Iya. Dan nggak even mikirin. Jadi kenikmatannya dia, hubungan dia dengan uang adalah only in making. Jadi ada orang yang kenikmatannya nyimpen, compulsive. Ada yang kenikmatannya mengenai uang, spending. Ada yang kenikmatannya mengenai uang, feelingnya associated in making doang. Dia nggak even mikirin, kalau udah terima duitnya diapain ya. Oke. Jadi compulsive money maker. Sarannya si Ken untuk compulsive money maker, happiness isn't tied to a dollar sign. Banyak sebetulnya dalam dunia ini yang bisa evoking happiness, not only just making money. Oke. Terus yang keempat, indifference to money. Jadi kayak bingung gitu. Kadang lu suka punya uang, kadang lu suka spending uang, kadang lu suka making money, kadang lu nggak suka. Tapi lu selalu mengeluh, kok gue nggak pernah punya uang ya. Nah si Ken tuh bilang, lah gimana lu bisa punya uang? Money is energy. You didn't even attract money because you are indifferent to money. Jadi dia mengajak lu tuh sebaiknya bertanya, hubungan lu sama duit tuh apa? Ignoring too long will lead to trouble missing money. Jadi saking lu khawatirnya nggak punya duit, ya udah lo nggak akan, you will miss the opportunity of making money. Oke. Terus ada juga tipe warrior. Jadi yang selalu khawatir, kayaknya gue warrior deh. Selalu khawatir karena money, si Ken bilang money is a tool and should not be a source of fear. Kalau memang lo masuk ke dalam kategori warrior, jangan treat uang sebagai sumber ketakutan lo. Jadi punya duit dia takut, nggak punya duit dia takut. Lagi kerja dia takut, nggak punya kerjaan dia takut. Jadi warrior aja mengenai duit. Ada juga hippie. Lu kayaknya hippie ya? Kenapa tuh? Hippie itu ya frugal aja gitu. Ya ada duit happy, nggak ada duit happy, lagi kerja happy, nggak punya kerjaan happy, pegang duit happy, nggak punya duit happy, lu giving happy, terima happy, happy aja gitu, nggak peduli aja gitu. Cenderung borderline nggak peduli sama duit. Oke, terus? Kata si Ken untuk yang masuk ke dalam kategori hippie, find balance in your finance so it will give you more freedom. Yang terakhir, jangan bosen, the giver. Ngasih aja bawaannya. Memang itu tie in emotionnya dia dengan duit. Buat mereka yang masuk dalam kategori giver adalah duit itu diterima untuk dikasih. Pertanyaan, tadi banyak yang ketinggalan, judul bukunya apa? Balik lagi. Ken Honda penulisnya, dia udah bikin 3 atau 4. Judul bukunya? Happy Money. Happy Money. Pertanyaan gue berikutnya, dari 7 karakter dan sifat tadi, kaitannya dengan psikologis dan cerita di baliknya ada nggak, dibahas nggak sama dia? Dibahas di bukunya. Jadi berarti ada penyebabnya tuh ya, kenapa orang jadi compulsive saver, compulsive spender, hippie dan lain sebagainya. Gue mungkin kombinasi nggak? Kenapa kalau sama lu selalu susah ya? Nggak. Gue merasa bahwa gue adalah kombinasi antara compulsive money maker sama compulsive spender. Compulsive spender. Nomor 2, gue itu happy ketika gue making money, dan gue happy, kepuasan gue itu adalah ketika apa yang gue buat menghasilkan uang, itu gue happy. Tapi nggak pernah gue pikirin tuh berapa angkanya. Asal kejual, asal menghasilkan uang, gue happy. Makanya gue bilang kayaknya lu hippie deh.
Iya ya, hippie tuh ada uang ya happy, nggak ada uang ya happy, bikin uang ya happy, nggak bikin uang. Tapi gue kalau nggak bikin uang nggak bisa. Nggak happy juga ya? Nggak happy gue tuh harus. Maksud gue gini ya, contoh aja. Ini kan sekarang gue nggak punya kerjaan ya. Iya. Bener nggak? Kan lu bilang gue pengangguran ya, beban pemerintah nih gue ya. Bener nggak? Iya. Tapi gue masih mikir gitu. Gue bisa bikin uang lewat mana ya gitu. Oh, iya, bisa sih. Gue kayak gitu. Iya kan? Jadi ketika misalnya, oh ini ada peluang ini kayaknya bisa making money nih. Dan begitu itu making money, gue happy. Iya, bisa sih kayaknya kombinasi ya. Iya. Tapi juga spender. Tempo-tempo ya. Gue kalau lagi rungsing aja ya, gue suka nggak mikir ngeluarin uang ya. Oh, gue nggak tahu ya. Kalau gue sebagai orang luar, gue akan mengkategorikan lo sebagai hippie, bukan karakternya ya, tapi hubungan lo dengan duit ya guys. Yang dibahas Ken Honda ini, karakter lo dengan uang, hubungan lo dengan uang tuh yang mana? Nggak tahu. Walaupun Iwet kayaknya tidak hippie dan cara berdandan, tapi I think his character with money is very hippie. Gitu ya. I think ya. Tapi kalau if you think differently ya it's okay. Iya. Kalau lo melihat orang luar sebagai orang luar, lo melihat gue yang mana? Lo tuh warrior. Iya kan? Iya, gue setuju lo warrior. Iya kan? Lo tuh takut sekali sama uang. Iya loh. Lo iya to the point yang sampai iya, lo tuh takut sekali sama uang. Iya kan? Tapi lo ada kombinasi bahwa lo selalu merasa tidak punya uang juga, padahal uang lo banyak. Itu berarti gue yang mana tuh, Nek? Yang kelima tadi apa ya? Warrior. Yang keempat? Compulsive money maker. Enam? Indifference to money. Indifference to money itu apa ya tadi ya? Ya kadang suka, kadang enggak, kadang sedih, kadang susah, kadang ini. Enggak. Yang keenam? Cin, mendingan gue bacain, lu pilih ya. Compulsive saver, compulsive spender, compulsive money maker, indifference to money, warrior, hippie, giver. Warrior fix lo. Warrior ya? Warrior. Lo warrior banget, parah. Iya. Apa alasannya tuh kalau warrior coba? Nggak tahu. Lah, gimana sih, lo udah baca apa belum? Belum. Gue lagi pesen, gue baca kontennya, gue tuh baru follow si Ken Honda ini karena dia suka bikin reels, Iwet. Dia suka ngasih apa tuh namanya inspirational talks gitu. Terus karena dia meletus sebagai seorang penulis, kayaknya dia tuh di-push sama timnya dia untuk bikin konten. Jadi dia sering bikin konten inspirasional gitu, Nek. Nah, terus gue lihat konten gue yang pertama terpapar tuh ini, gue gini, ih asik banget nih, gitu. Coba sekarang kita tanya ya, kan suka ada tuh yang ngomong gini, apaan sih nih live ngomong berdua doang, nggak melibatkan kita penontonnya. Oke, sekarang gue libatkan nih penontonnya, 4.000 orang yang lagi nonton. Kalian tipe yang mana guys? Apakah tadi yang pertama itu compulsive saver, compulsive spender, compulsive money maker, lalu kemudian indifference with money, lalu kemudian yang kelima adalah warrior, yang keenam adalah hippie, yang ketujuh giver. Yang mana nih? Hippie, warrior. Warrior banyak loh, Bo. Saver, giver tuh banyak loh ternyata. Nah, gue punya oke, kita kasih kesempatan teman-teman menjawab dulu ya. Si rata-rata warrior loh. Balance antara warrior sama giver. Ya beberapa compulsive saver. Enggak, saver enggak banyak. Hippie banyak kesebut juga. Hippie ya. Hippie banyak, giver banyak, warrior banyak. Oke. Saver sama spender sama money maker nggak banyak keluar. Mungkin karena kita negara berkembang kali ya, Wet. Jadi kita masih merasa susah cari duit, iya nggak? Iya.
Hah? Iya. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Iya, benar, benar. Benar. Nanya ya sekarang ya, nyambung sama warrior tadi. Lu sebel nggak sih sama orang yang suka memberikan fakta-fakta yang kemudian memupuskan harapan orang-orang? Dalam arti, Misal nih ya, hadirlah nih gue nih di tengah-tengah obrolan ini. Terus gue bilang gini, tahun depan akan lebih susah lagi loh nyari uang. take it back. Gak boleh ngomong begitu. Loh, it's a fact. Masa sih, Bo? It's a fact. Dan gue bingung gitu, kenapa orang-orang nggak suka sama orang-orang yang suka memberikan fakta gitu bahwa it's a fact. Oh ya? Tuh kan, gimana nggak kita jadi warrior? Kita langsung mendapatkan justifikasi loh, Primus. Sekarang gue Primus. Oke deh, Jihan. Jihan? Lah, Primus kan kawin sama Jihan. Jihan Fahira. Oh iya, Deng. Iya kan? Oh iya, bener, lupa. Bener nggak? Oh iya. Oh iya, tahun depan lebih susah lagi. Bo, it's not going to be an easy year. Not yet. Oh ya. Ya. Oh, nah, sih, Iwet gitu ya. Tanpa fakta-fakta ini aja, kita tuh kan orang Indonesia, kita kan negara Indonesia masih negara berkembang, benar apa enggak? Iya. We grew up emang worrying about money. Plus ya, menurut gue, kita juga mendapatkan doktrinasi dari orang tua kita. I don't know about orang tua lu ya, gue nggak mau generalisasi. Kalau orang tua gue tuh masih yang gini loh, Wet. Mau beli apa lagi, Dave? Kamu pikir mama ngambil uang dari bulu ketek gitu? Iya. Gue selalu mikir mak gue uangnya dari bulu ketek. Cik gini, cari duit. Iya kan? Orang gitu. Emangnya uang tumbuh di pohon gitu. Emangnya hujan duit gitu. Jadi gue tuh selalu asosiasi cari duit itu susah. Menurut gue ya, harus ada orang Indonesia yang membuat soal money habit ini tapi based on Indonesian people. Ya kan? Karena yang tadi itu kan orang Jepang yang nulis ya. Iya. Jepang tuh negara maju loh. Nah, bener nggak? Iya. Jadi maksud gue iya gitu ya, kebanyakan orang. Tapi ini orang di dunia belahan mana nih? Iya nggak? Karena untuk orang-orang negara berkembang seperti kita, karena gini loh, di negara maju seperti Jepang, jaminan sosial untuk masyarakat itu sangat tinggi. Insurance, terus kemudian sekolah, terus apalagi kesehatan, bener nggak? Sehingga apa? Membuat mereka hubungannya dengan uang tuh lebih nggak kayak kita yang, aduh ntar kalau misalnya sakit gue uangnya dari mana ya? Aduh gue punya BPJS tapi kalau misalnya gue pakai BPJS nanti lama banget ngurusnya, you know? Tapi ya sebetulnya ya, kalau Ken Honda, si Ken ini di bukunya dia itu netral loh, dia itu nggak menggiring. Kalau kita di Jepang gimana? Dia cuma memaparkan ini tipe-tipe hubungan orang dengan duit, gitu. Ya. Tapi betul kita nggak bisa pukul rata. Dan benar apa kata Iwet, kalau ada yang mau nulis dan research lebih dalam mengenai kenapa orang Indonesia rata-rata warrior, itu that would be interesting. That would make an interesting talk, don't you think? Iya. Ya itu tadi maksud gue balik lagi gitu ya. Ya kita masyarakat kita kan masalahnya memang masih memenuhi kebutuhan dasar dulu. Jadi nggak ada waktu buat bikin survei-survei beginian. Oh. Lo ngerti nggak? Kalau mereka kan karena udah mapan, udah steady, jadi mereka punya keleluasaan untuk memikirkan hal-hal lain gitu. Make sense. Ya kan? Iya. Gitu. Cuma balik lagi nih. Hidup kita tuh jangan diisi sama narasi lah, pakai data aja gitu. Jadi jangan terlalu takut dengan narasi-narasi yang bilang kalau tahun depan akan lebih sulit. Data aja. Begitu ngelihat data emang takut beneran. Udah deh gak usah main data. Gak usah mainan data, no. Ya kan? Karena kalau ngelihat di luaran tuh ngeri, Bo.
lu ngobrol sama orang gitu, ngelihat bisnis, ngelihat kondisi, ngelihat masyarakat yang terlibat sama judi online. Iya. Semalam Kasus ya. pinjol. Tapi I agree. Semalam gitu ya, gue menghadiri wedding vendor hotel Langham. Terus gue ngobrol dengan beberapa vendor wedding. Terus biasalah pertanyaan basa-basinya, gimana tahun ini, business good gitu ya. Dan rata-rata teman ngobrol gue semalam tuh belum terlalu baik ya gitu. Semua masih merasa dan mengakui itu gitu. Belum terlalu baik, bahkan waktu pandemi aja jauh lebih baik ya. Kayaknya sekarang orang malah lebih ketat lagi ya spending their money gitu. Iya ya, terasa ya, iya. Gue kemarin bahkan ya Iwet ya ngobrol dengan teman-teman gue fragrance enthusiast. Mereka aja mengakui gitu ya, cari uang sekarang itu jauh lebih menantang dibandingkan sebelum pandemi. Waktu sebelum pandemi itu mereka sebagai influencer, ibarat kata nonton bioskop 21 aja, attendance fee mereka tuh jauh lebih besar dibandingkan attendance fee mereka sekarang. Sekarang tuh udah nggak kayak dulu Kak. Terus abis itu pandemi. Abis pandemi sekarang semangat. Gini, gue kasih logika ya. Boleh. Ini kan influencer kan ada masanya sangat berjaya ya. Iya. Matok harga kan gila-gilaan kan. Iya. Mereka tuh sistemnya ini loh, ala carte loh. Oh. Misal, postingan reels berapa, feed berapa, story berapa, attendance berapa, attendance kalau pakai story berapa, attendance kalau pakai reels berapa, attendance kalau pakai feed berapa, kan gitu ya. Gitu kan cara mainnya kan. Ya. Sekarang logikanya nih, daya beli masyarakat menurun. Betul. Daya beli masyarakat menurun karena apa? Karena adanya inflasi, karena adanya PHK, karena adanya ini dan itu dan sebagainya. Kalau daya beli masyarakat turun, artinya produsen barang, brand, jualannya turun nggak? Turun kan? Nah, sumber pembayaran untuk influencer-influencer itu dari biaya apa? Ya jualan barang. Nah, biaya marketing biasanya diambil dari jualan barangnya. Kalau jualan barangnya turun, maka biaya marketing akan turun apa enggak? Turun dong, Pak. Kalau misalnya biaya marketing turun, artinya apa? Lo masih matok harga mahal, nggak laku, Jack. Iya. Bener nggak? Bener. Karena itu nyamblung siklus gitu semuanya. Kalau lo masih ngotot gitu ya, jadi warrior lagi nggak semuanya? Lu tuh ya, ini jempol kaki gue tuh udah gini nih, clenching, main thumb gitu. Baru lu mau ngajak gue untuk jangan jadi warrior money, tapi yang lo lakukan kepada gue itu opposite attract kayak Debbie Gibson. Tau gak lo lagu Debbie Gibson? Gue tuh kalau di meeting weekly tuh kayak gitu tuh, gue ngasih fakta di depan terus semua orang gini, anjing nih orang nggak ada optimisnya acan. Loh, karena kalau misalnya kayak gitu kan lo harus mikir dong, gimana caranya gue cari uang? Bener nggak? Nah, ini Iwet si compulsive money maker nih. Itu. Iya. Gue tuh happy gitu ketika kalau ada problem gitu, terus gue nemuin, gue akan nyari peluang di sini nih. Dan ketika itu menghasilkan, gue happy banget. Berarti lu udah compulsive money maker aja deh, Nek. Iya. Ya? Gue seneng tuh bikin uang tuh, seneng gue. Iya, ya udah lu itu ya. Udah. Ada yang bilang gini, stres denger Iwet. Iya, makanya gue nggak disukain. Ada yang meralat. Opposite attract ternyata Paula Abdul. Ih, lu salah. Aduh. Itu ada yang bilang liar, darling, liar. Emang sekali-sekali kudu liar, darling, biar kita tuh. Iya. Dan namanya juga hidup, darling. This is life. You have to understand, darling. Sama ya Iwet ya, one thing mengenai our education system. Ya. Ini selalu gue omongin tiap kali ngomongin duit. Karena kita di sekolah itu kita nggak diajarin loh, Wet. Zaman kita ya. Emang kita diajarin how to spend our money?
Enggak. Ya kan? Kita tuh cuma dibombardir dengan kenapa perlu sekolah supaya kerja. Kenapa harus kerja untuk bikin duit. Setelah duitnya diterima, kita diajarin nggak? Enggak. Mesti diapain sama tuh duit? Ya. Kagak. Yang ada begitu kita terima duit, kita keder. Iya. Kita belajar sendiri. Learning by doing. Iya. Some are doing too much, some are doing nothing. Yes. Iya kan? Yes. Yes. Gue jadi keinget sama si Hanum. Bo, Hanum itu anaknya SMP kelas 1 kalau gue nggak salah. Namanya Mika. Lu tau apa yang dia lakukan? Apa? Sakingku dianya tuh begitu apa ya, istilah bukan trauma, tapi kayak nggak mau terulang gitu masalah megang uang tuh harus ngapain. Anaknya diajarin financial planner dari kelas 5 SD. Ih, bagus loh itu. Suruh les. Ih, bagus loh itu. Ya, terus abis itu anaknya udah paham dong kalau punya uang harus diapain kan? Bener nggak? Bener kan? Terus abis itu jadi dia tahu, oh gue kalau punya uang lebih baik uang itu gue puter daripada gue tabung. Ya, wirausaha. Either wirausaha atau ditaruh reksadana, investasi gitu-gitu. Dia udah tahu tuh, oh kalau investasi karena gue masih gini, jadi karena nggak ada yang tahu, jadi jangan saham, reksadana aja, apa-apa. Dapatlah dia uang THR. Ya, dikasih ke ibunya, Mami, aku punya uang THR. Tolong Mami puterin uang ini. Dia kasih tahu tuh, download aplikasi ini, masukin uang aku. Terus aku mau beli apa gitu, misalnya PS gitu. Aku mau beli PS dari uang ini. Aku udah hitung dalam sekian bulan aku akan bisa menghasilkan uang segini. Tolong ya Mami, karena dia belum bisa dong, masih di bawah umur. Oke. Maminya lupa, Bo. Terus anaknya udah nanya, Mami, uang aku udah berapa sekarang? Maminya gini, monyet gimana? Itu ibarat gini ya, sama kayak kita orang tua pegang smartphone. Iya. Yang dipegang udah smartphone, kitanya kagak smart. Iya. Nah, itu si Hanum ngedidik anak smart, Hanumnya kagak smart. Jadi lagi gini, duh udah berapa ya uangnya harusnya ya? Aduh gimana ya ini? Ya kan? Bener nggak tuh? Analoginya sama kan? Sama. Dianya udah ada ide nih. Oh harus gue ajarin. Dianya kagak belajar. Ya kan? Bubar rencana. Gitu. Kita lanjutin besok ya guys. Aku belum mandi. Kenapa? Oh udah jam 8. Oke. Kenapa? Besok hari apa ya? Mandi ya, jangan cuma pakai minyak wangi ya. lu tuh narasi loh. Lu suka marah, suka tersinggung kalau gue memberikan nama, panggil lu ini, panggil itu. Tapi gue tuh nggak pernah tersinggung kalau lu membelok-belokkan narasi kehidupan gue di in front of public. Jangan lo. Gue tuh kemarin abis gym, gue cuma mikir gini, kok bisa ya si Dave pulang begitu aja tanpa mandi dari gym? Gue mandi di rumah, gue gak mandi di gym. Ngapain gue mandi di gym? Iya Dave, lo mandi di rumah. Lagian kan gak enak, Wet. Lu kebayang gak kalau gue di kamar mandi gym, gue keluar dari shower, handuk gue di sini. Handuk gue di sini gitu, gue keluar dari shower. Oke, Darling. Siap-siap dah, Darling. Oke ya, sampai ketemu jam 9, Darling.